Halo teman-teman, hari ini kita mau mancing. Hari ini kita mau mancing yang agak jauh lagi. Kali ini bukan di Jogja ataupun di Klaten. Kali ini kita mau mancing ke Temanggung, ke pemancingan Lancar Jaya. Kita mau mancing galatama ikan mas. Dan sekarang ini jam, kalau nggak salah sih ini jam 7 atau jam 8. Kita langsung berangkat aja supaya nanti nggak kelamaan. Nah, akhirnya ini kita udah sampai di kolam. Ini udah jam 2 dan mulai pengundian lapak. Kita memang agak telat sih karena tadi ada kejadian kayak gini. Bocor. Karena ini waktunya udah mepet, habis ini kita langsung bikin umpan aja. Terus nanti kita omong-omong lagi waktu kita udah mulai mancing kayak di video biasanya. Ternyata ban kita bocor di tengah jalan. Jadinya kita harus jalan nuntun sepeda motornya sambil cari tambal ban dan memakan waktu sekitar 40 menitan. Karena tadi itu waktu kita bannya bocor, posisinya bukan di kota, sampai akhirnya kita berhasil dapat tambal bannya itu di pemukiman warga. Capek sih, tapi nggak apa-apa, jadi pengalaman konyol juga buat kita. Dan ternyata hari ini waktu kita mancing bertepatan sama pembukaan kolam harian atau kolam galapung di pemancingan Lancar Jaya ini, sehingga kita sempatin waktu untuk lihat-lihat bentar kolam galapungnya. Kolam galapung di sini kayaknya asik sih. Kalau waktu event bakal dimasukin ikan masternya yang bersifat harus kembali ke kolam apabila kena pancing. Dan waktu harian biasa cuma ikan rame aja. Selain itu uniknya lagi di sini kayaknya campur dengan ikan nila ya. Size nilainya gede-gede lagi. Ini sampai sekiloan lebih kayaknya. Kita lanjut ke pembuatan umpan yang tadi. Karena di kolam ini selain hari Minggu hanya diperbolehkan pakai bangsa pelet dan juga mie. Jadinya kita mau pakai pelet rasi bumbum dan pelet udang aja. Kalau pelet rasi bumbumnya sih cara bikinnya seperti biasa ya. Ambil air dari kolam, kasih air secukupnya, terus diratakan dan dibiarin mengembang dulu selama kurang lebih 5 menit. Terus jangan diremes-remes dulu. Baru nantinya kalau udah dirasa mengembang, boleh dihaluskan lagi dan ditambah air juga sesuai keinginan. Nah, di pemancingan galatama Lancar Jaya ini, waktu mancingnya cuma 1 jam per sesinya. Jadinya nanti kita akan kelihatan banyak pindah-pindah lapak ya. Di sesi yang pertama ini, kita ke bagian undian lapak nomor 3. Dan seperti biasalah, kolam baru sama dengan adaptasi. Kita di sesi pertama ini akan banyak belajar dulu sambil mencoba mencerna cara main dan setelan apa yang efektif untuk kondisi air kayak gini juga di kolam ini. Kita sih memang udah pernah mancing di kolam ini, cuman terakhir kali kita kesini itu udah agak lama ya, jadi kita harus banyak mengingat-ingat dulu itu cara mainnya kayak gimana. Oh iya, tadi kita juga udah tambahin lagi air di peletnya supaya lebih pulen, terus pasang peletnya segini aja. Setelah dipasang peletnya itu, kita bungkus sama pelet yang masih agak perah. Kalau awalan kayak gini, kita suka main kesrik dulu dengan dikasih pelet yang perah. Tapi kalau ikannya udah jadi dan udah ngumpul, nggak perlu dibom aja, nanti udah bagus kok. Pertama, kita coba dulu main di tengah, karena menurut kita sih titik yang paling banyak responnya adalah titik tengah dekat sama sirkulasi airnya. Maka dari itu, lemparan pertama kita akan mengarah ke sirkulasi air di tengah. Nah, setelah 20 menit ternyata hancur dong. 20 menit gak ada hasil, padahal waktu mancingnya cuma 1 jam. Kita ada sih narik beberapa ikan, tapi ya kebade atau kesengget, jadinya nggak sah ya. Secara teori sih masih oke ya, responnya cepet, terus ikannya banyak ninggalin umpan kita. Tapi sepertinya settingan ini masih kurang tepat. Sayang sekali waktu kita mancing ini, kita nggak sadar sih bahwa settingan ini kurang cocok. Kita baru sadarnya setelah proses pengeditan video ini. Ternyata memang ukuran timah, jarak timah, sama jarak pelampungnya itu masih kurang cocok ya. Alhasil karena nggak mau buang banyak waktu, kita memperhatikan sekitar dan kita penasaran dengan titik pojokan yang di situ itu, yang ada peralonnya. Kita pun cobain untuk lempar ke situ dan yuk, lumayan ada hasil dan mau makan. Lumayan.
Bu yo. Apa? Seger banget ya, Pak. Makan, Mas. 3 poin. Setelah 2 ikan yang tadi ternyata masih kurang baik dan kita cobain lagi untuk kembali ke titik yang awal di bagian tengah. Dan ternyata Galatama di sini sangat unik juga. Di sini ada ikan lain selain ikan mas atau tombro dan ini adalah ikan uniknya. Grass carp. Grass carp cili. Ada yang 9 kilo berapa? Timbangnya. Tiga poin. Oke, poin mas. Poin. Enak beras kafe bareng. Ini sing gede mas. Oh anu ya, maskote ya. Ukurannya apa mas? Komplit berarti. Nah, tadi denger sendiri kan katanya ada yang 9 kilo grass carpnya. Yang 9 kilo tuh katanya maskot sih. Selain grass carp juga ada nila di sini. Kalau di kolam Galatama lain kan biasanya nila itu ganggu ya. Paling mentok ukurannya 4 jari atau 5 jari lah, masih size yang mengganggu. Nah, gilanya kalau di pemancingan ini ada nila itu yang beratnya 4,2 kilo. Yes, 4,2 kilo berat bersih. Kalian gak salah denger. Dan gilanya lagi ikan nilainya ini juga boleh ikut ditimbang masuk nominasi. Jadi ya grass carp boleh ikut masuk nominasi. Tombro atau ikan masnya juga boleh. Di sini nila juga boleh. Ini kayaknya Galatama ikan campur berkedok Galatama ikan mas ini. Bahkan nanti di sesi keberapa ya? Itu nanti Pak Heri akan dapat juara pakai ikan nila ini yang beratnya 4,2 kilo itu. Gila sih. Nggak kerasa sesi 1 udah berakhir. Kita akan lanjut ke sesi 2-nya dan kita mendapat undian lapak yang nomor 27. Di sini kita mau cobain pakai pelet udang dengan umpannya dugendeng. Cara ngebobnya disiram dan setelah yang kita pakai sini adalah pres dasar kolam. Dan juga kita cobain pakai joran baru yang kemarin. Kekecilan sih sebenarnya kalau dipakai di sini. Tapi nggak apalah daripada penasaran kan. Waktu di Ngawen kemarin itu sebenarnya kita belum pakai joran baru loh. Mungkin karena thumbnailnya kayak gitu ada beberapa yang ngiranya kita pakai joran baru ya. Padahal itu masih U-Pro kita yang lama. Untuk joran barunya ini besok minggu depan akan kita share videonya. Kita mau cobain untuk Galatama nila aja. Karena lembayung ini kan empuk ya. Kalau buat ikan mas yang size 3 kiloan itu sebenarnya terlalu kecil ya. Jadi karena terlalu kecil besok mungkin minggu depan sih kita bakal upload. Itu kita mau mancing nila, Galatama nila ya. Jadi nanti ikannya kembali lagi. Nanti kita akan tes jorannya itu di situ, tes dan review yang lengkapnya ya. Kalau di sini sih kita cuma coba-cobain, jadinya bukan review jelasnya. Besok waktu Galatama nila akan kita review secara jelas. Maaf. Setelah dapat satu ikan yang tadi, kita ternyata nggak lama pakai pelet udangnya dan lanjutin pakai pelet terasi bumbu lagi. Oh ya, by the way kita setting pelampungnya ini kayak press, tapi lebih dalam sedikit ya. Kedalaman kolamnya 120 cm, kita setel di 125 cm. Karena arus di kolam ini cukup kencang ya, jadinya kita harus lebihin sedikit. Tujuan dari pelampung yang dilebihin sedikit ini supaya pelampung itu tetap berada di permukaan air ya, dan nggak tenggelam kalau terkena arus dan ombak dari ikan yang bergerak-gerak itu.
Waduh, dalam banget Mas. Putus nggak apa mas? Ini ya. Hah. Udah 7 poin. Akhirnya 4 ekor berhasil kita amankan di sesi yang kedua. Dan ini Pak Heri baru aja datang sampai di kolam habis berjalan dari Jogja. Pak Heri ini bisa dibilang salah satu panutan kita juga. Terutama kita suka banget kalau lihat Pak Heri itu mancing pakai umpan pelet ya. Pak Heri ini jago banget main umpan pelet. Dan juga beliau ini ahli dalam mengubah-ubah setelan pelampung. Bahkan setelan tebal atau tipisnya timah dan jarak dekat atau jauhnya timah itu dia juga bisa nyetel itu dengan lebih baik lah dari kita. Di sesi yang ketiga ini kita mulai mancing dan kembali lagi pakai joran yang bambu stang 2 atau yang atasannya Ogawa Ruska. Dan ini lanjutin pakai pelet rasi bumbung. Kita masih dengan setelan yang tadi yaitu press dilebihkan 5 cm. Dan respondingnya sih kelihatannya bagus sekali ya. Waduh. Badek. Makan? Makan lah. Loh. Kayak badek. Mulai sangar. Harus saya. Yuk. Oh iya. Nah, selama kita dapat beberapa ikan yang tadi, Pak Heri itu baru nyiapin pancing yang mau dipakai kali ini. Dan di sini Pak Heri udah selesai dan duduk di sebelah saya. Saya tanya ke Pak Heri, Pak ini enaknya mainnya di press apa glosor? Maksudnya itu di setelan kambangannya ya. Beliau jawabnya kayak gini, coba aja tuh di glosor di titik yang tadi. Nah, karena saya nurut aja sama beliau dan saya coba saran dari beliau, kita ubah settingannya dan lempar di titik yang tadi. Jadi posisi sementara kita ubah setelan ke glosor. Kedalaman kolam 120 cm, kita kasih jarak pelampung ke kail sejauh 160 cm. Jarak timahnya cuma 15 cm aja dari kailnya. Nah, berarti terus ya, woy. Coba di glosor. Seberapa, Pak? Das apa ngepresnya segini. Ini ngepres. Oh, ini. Sini. Timbelnya sudah, Pak? Timbelnya? Dan bener loh, nggak sampai 5 menit ikan juara yang ini menghampiri umpan kita. Oh, iya. Yo. Gede. Gede. Cepet. Empat 9. Apa ya, Mas? Apa iya?
Sebenarnya itu diajari Pak Heri ya. Katanya 49. Lagi bang. 48 Matur duluan Pak Eri. Mantap 4820. Terima kasih Pak Eri. Ya, sama angkat. Setelah ikan yang tadi, karena kita masih penasaran sama pelet udangnya, akhirnya kita ganti joran lagi ke lembayungnya atau yang bambu non-stang dan cobain lagi pakai pelet udangnya. Dengan umpannya masih pakai gendeng yang tadi. Kayak digoyang ya. Mangan-mangan biru dari. Kamu tak Pak? Sudah tengah. Oh ya. Apa sih lagi HP dan download gitu. Teman-teman, akhirnya mancing kali ini udah selesai dan kita dapat juara pertama atau nominasi pertama di sesi yang ini, dan juga Kak Luka dapat juara total terbanyak atau juara omsetnya. Walaupun kali ini kayaknya nggak terlalu makan bagus, tapi kita ambil sisi positifnya, yaitu kita dapat ilmu lagi dari Pak Eri. Oke teman-teman, kalau kalian penasaran dengan pelet terasi bumbum ataupun pelet udang bumbum, silahkan dirasakan sendiri, bisa dicari di Shopee atau Lazadanya Kebong Pancing, harganya 15.000. Kalau kalian mau bantu kita, bisa like atau share video ini, bisa juga subscribe kita. Mungkin segini dulu, sampai ketemu di video mancing-mancing berikutnya. Dadah. Pak Heri si pemenang ya. Menang terus, terus.